Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, tidak ada momen yang lebih monumental daripada saat wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Sebuah peristiwa yang bukan hanya awal kenabian, tapi juga awal peradaban baru. Di video ini, kita akan mengkaji hadis ketiga dari Sahih Al-Bukhari, lengkap dengan penjelasan dari Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita mulai detik-detik awal turunnya wahyu yang mengubah sejarah umat manusia selamanya. Haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laitsu an Uqailin an ibni Syihabin an Urwata bni Zubairi an Aisyata ummil mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya sholihatu fin naum fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi thumma hubbiba ilaihil khala'u wa kana yakhlu bi ghori Hira fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali dzawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghori Hira faja'ahul malaku faqala iqra qala ma ana biqari qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari fa akhadhani faghattani athaniyata hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadhani faghattani ats-tsalitsatu thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijata binti Khuwailidin radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw' faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijatu kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahima wa tahmilul qalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Naufal ibni Asadi ibni Abdil Uzza ibna Ammi Khadijata wa kana mra'an tanassara fil jahiliyati wa kana yaktubul kitabal ibraniyah fayaktubu minal injil bil ibraniyah ma sya'allahu ayyaktuba wa kana syaikhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijatu ya bna ammi isma' min ibni akhika faqala lahu Waraqah ya bna akhi madza taro
fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Faqala lahu Waraqatu hadzan namusu alladzi nazzalallahu ala Musa ya laitani fiha jaza'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au mukhrijiyahum. Qala na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa iyudrikni yaumuka angsurka nasran muazzaron thumma lam yang syabu Waraqatu an tuwfiya wa fatarul wahyu. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Uqail, dari Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya ia berkata, peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat pertama kali menerima wahyu adalah mimpi yang baik di waktu tidur. Biasanya, setiap kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat mimpi, pastilah mimpi itu datang seperti cahaya fajar. Kemudian, beliau dibuat menjadi suka menyendiri. Beliau biasanya menyendiri ke Gua Hiro. Beliau menyendiri, yakni beribadah dalam gua tersebut selama beberapa hari sebelum beliau kembali menemui keluarganya. Dan beliau biasanya telah menyiapkan bekal untuk itu. Kemudian beliau kembali menemui Khadijah untuk menyediakan bekal beribadah di Gua Hiro seperti biasanya. Hingga akhirnya datanglah kebenaran kepada beliau di Gua Hiro. Lalu satu malaikat datang menemui beliau. Malaikat itu berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi meneruskan, "Malaikat itu mendekatiku, lalu mendekapku hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan dekapannya dariku. Lalu berkata lagi, 'Bacalah.' Aku tidak bisa membaca." Jawabku pula. Malaikat itu mendekatiku lagi dan mendekapku untuk kedua kalinya hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan dekapannya dariku, lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak bisa membaca, jawabku. Malaikat itu mendekatiku lagi dan mendekapku untuk ketiga kalinya hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan dekapannya dariku. Lalu malaikat itu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Robmulah yang maha mulia." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali dengannya sementara hatinya dalam keadaan takut. Ia langsung menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan berkata, selimutilah aku." Maka mereka pun menyelimutinya hingga hilanglah rasa takut beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Beliau berkata, "Aku khawatir terhadap diriku." Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Bukankah engkau selalu menyambung tali silaturahim, suka membantu orang yang butuh pertolongan, suka memberi orang fakir, memuliakan tamu, dan suka menolong dalam hal kebenaran?" Khadijah radhiyallahu anha pun pergi membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Izza. Ia adalah sepupu Khadijah radhiyallahu anha, seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah.
Ia adalah orang yang pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, ia adalah seorang yang sudah berusia lanjut dan telah hilang penglihatannya. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah peristiwa yang dialami oleh anak saudaramu ini." Warokoh berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang telah engkau lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa yang beliau alami. Setelah mendengar cerita beliau, Warokoh berkata, "Ini adalah namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa. Duhai, sekiranya kala itu aku masih muda, sekiranya aku masih hidup, tatkala kaummu mengusirmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Naufal menjawab, "Benar, setiap orang yang datang membawa ajaran seperti yang engkau bawa pasti dimusuhi. Sekiranya saat itu aku masih hidup, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Tidak lama setelah itu, Warokoh meninggal dunia dan wahyu pun terhenti selama beberapa waktu. Hadis nomor 3 ini tercantum juga pada hadis nomor 3392, 4953, 4955, 4956, 4957, dan 6982. Syarah hadis. Frasa haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair, dikenal sebagai Yahya bin Bukair, adalah seorang hafiz terkemuka dari Mesir dan perawi terpercaya dari Al-Laits bin Sa'ad, seorang ahli fikih Mesir. Uqail juga termasuk perawi kuat dari Ibnu Syihab. Nama lengkap Ibnu Syihab adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubadillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Harith bin Zuhroh Al-Faqih, dan ia dikenal dengan nisbah Az-Zuhri, merujuk pada buyutnya Zuhroh bin Kilab, yang masuk satu suku dengan Aminah ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat mengenai keunggulan ilmu dan keimamannya. Frasa minal wahyi. Saat pertama kali menerima wahyu, kata min di atas boleh jadi fungsinya untuk menjelaskan bagian, sehingga maksudnya sebagian dari wahyu, dan bisa juga fungsinya untuk menjelaskan kata sebelumnya, dan inilah yang dipilih oleh Al-Qazzaz. Frasa ar-ru'ya sholihah berarti mimpi yang baik. Dalam riwayat Ma'mar dan Yunus yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir, lafaznya as-shadiqoh, yakni mimpi yang benar, bukan mimpi kosong. Mimpi inilah yang menjadi awal turunnya wahyu, sebagai muqaddimah sebelum wahyu turun dalam keadaan terjaga. Setelah itu, dalam kondisi terjaga, wahyu diawali dengan tampaknya cahaya, suara bisikan, dan salam dari batu kepada Nabi. Frasa fin naum, di waktu tidur. Konteks ini memperjelas sebelumnya atau menolak kesan bahwa beliau melihat dengan mata telanjang dan di saat terjaga, karena kalimat di atas boleh juga digunakan sebagai kiasan untuk makna yang sama. Frasa mithla falakis subhi berarti seperti cahaya fajar dan dibaca mansub sebagai keterangan keadaan, menunjukkan kemiripan dengan cahaya fajar. Bisa juga dimaknai sebagai sifat dari kata yang tersembunyi. Misalnya dalam kalimat tersirat, datang seperti cahaya fajar. Falakus subhi merujuk pada cahaya fajar yang terang dan jelas. Dalam konteks hadis, mimpi diserupakan dengan cahaya fajar karena tampak nyata dan tidak menyisakan keraguan. Frasa hubbiba, beliau dibuat menjadi suka.
dibaca dalam bentuk pasif karena subjeknya tidak disebutkan secara eksplisit, meskipun hakikatnya berasal dari Allah. Ini dapat menunjukkan bahwa rasa suka tersebut bukan berasal dari dorongan manusia, melainkan dari wahyu atau ilham. Kata al-khala'u berarti menyendiri, yatakhala artinya menyendiri, yang bertujuan mengosongkan hati dari pengaruh negatif. Hiro merujuk pada gua Hiro, dibaca dengan mad dan kasroh, meskipun dalam riwayat al-asili dibaca haro, dan kedua bacaan diperbolehkan. Gua Hiro terletak di Makkah dan sudah dikenal luas, sedangkan al-ghari berarti lubang atau celah di gunung, dan bentuk jamaknya adalah giron. Farasa fayatahannatsu dalam hadis berarti menyendiri dalam rangka beribadah, dan dipahami sebagai yatahannafu, yakni mengikuti agama Hanif atau lurus, agama Nabi Ibrahim. Dalam bahasa Arab, huruf fa kadang berubah menjadi tha, sebagaimana disebut dalam Sirah Ibnu Hisham yang menggunakan lafaz yatahannafu. Ada juga pendapat bahwa kata ini berasal dari kata atahannatsu yang bermakna menjauhi dosa, al-hinth, mirip dengan kata yata'atsamu menjauhi dosa, atau yataharraju menghindari hal haram. Frasa wahuwa ta'abbud, yakni beribadah, merupakan sisipan penjelasan dari Az-Zuhri sebagaimana ditegaskan oleh At-Tibi. Meskipun ia tidak menyebutkan alasannya, riwayat Al-Bukhari melalui jalur Yunus dari Az-Zuhri dalam kitab At-Tafsir mendukung bahwa kalimat ini bukan bagian asli dari hadis, melainkan tambahan penjelas. Frasa al-layali zawatil adad, selama beberapa hari, berkaitan dengan aktivitas Nabi menyendiri atau yatahannatsu. Jumlah harinya tidak disebutkan secara pasti karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya terkait lamanya Nabi kembali ke keluarganya. Namun, masa menyendiri beliau secara umum diketahui berlangsung selama 1 bulan, dan menurut riwayat Ibnu Ishaq, peristiwanya ini terjadi pada bulan Ramadan. Lafaz al-layali dibaca mansub sebagai keterangan waktu, sementara zawati juga mansub, ditandai dengan kasroh pada huruf ta. Kata yanzi'u sepadan dengan yarji'u berarti kembali, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir. Frasa limithliha berarti seperti biasanya, yaitu mempersiapkan bekal sebagaimana malam sebelumnya. Kata at-tazawwadu berarti mempersiapkan bekal, dan lafaz yatazawwadu berhubungan langsung dengan aktivitas menyendiri yatahannatsu. Khadijah yang membantu dalam hal ini adalah salah satu ummul mukminin. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza, dan biografinya akan dibahas lebih lanjut. Frasa hatta ja'ahul haqq berarti hingga datanglah kebenaran kepada beliau, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Bukhari di kitab At-Tafsir disebutkan dengan redaksi hingga beliau dikejutkan dengan turunnya kebenaran. Riwayat mursal dari Ubaid bin Umair menyebutkan bahwa wahyu pertama datang melalui mimpi, lalu disusul dengan pertemuan nyata dengan malaikat Jibril saat terjaga.
Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa wahyu pertama berupa ayat Iqra bismi rabbika disampaikan oleh Jibril di Gua Hiro. Setelah sebelumnya beliau melihat Jibril dalam mimpi dan kemudian secara nyata di ufuk langit, membuat beliau ketakutan. Riwayat ini disampaikan oleh Abul Aswad dari Urwah, namun sanadnya mengandung perawi lemah yaitu Ibnu Lahiyah. Meski begitu, riwayat lain dalam Sahih Muslim dan At-Tirmizi menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW hanya 2 kali melihat Jibril dalam wujud aslinya, saat di Sidratul Muntaha peristiwa Mi'raj dan saat di Ajiyad Makkah, yang menguatkan riwayat sebelumnya meskipun tidak menyatakan keduanya sebagai peristiwa yang sama. Dalam Sirah karya Sulaiman At-Taimi juga disebut bahwa Jibril menyampaikan wahyu di Gua Hiro dan kemudian menampakkan wujud aslinya, membuat Nabi menyaksikan pemandangan luar biasa yang menakjubkan. Frasa faja'ahu, lalu saat malaikat datang menemui beliau, menggunakan huruf fa bukan untuk menunjukkan urutan waktu, melainkan sebagai penjelas lanjutan dari kalimat sebelumnya. Sebab kedatangan malaikat itu sendiri merupakan bentuk turunnya wahyu, bukan sesuatu yang terjadi setelahnya. Penjelasan ini bertujuan untuk merinci makna global sebelumnya, bukan menafsirkan suatu hal dengan hakikatnya secara langsung. Frasa ma'ana bikori salasan, aku tidak bisa membaca, diulang sebanyak 3 kali, mengandung penafian bukan pertanyaan. Huruf ba pada kata qori berfungsi menegaskan penolakan. Setelah 3 kali Rasulullah SAW mengucapkannya, barulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Robmu, yang bermakna agar membaca bukan dengan kemampuan sendiri, melainkan dengan pertolongan Allah. Menurut As-Suhaili, ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang akan membimbing dan mengajari Nabi sebagaimana Dia menciptakan dan menjaga beliau sejak kecil. Pengulangan jawaban, aku tidak bisa membaca, 3 kali ditafsirkan oleh para ulama sebagai bentuk penolakan bertahap. Pertama, sebagai penolakan. Kedua, sebagai penafian mutlak. Dan ketiga, mengandung makna pertanyaan, seperti terlihat dalam berbagai riwayat yang menyebut, apa yang harus kubaca atau bagaimana aku membacanya. Wallahu a'lam. Frasa fagot toni, lalu mendekapku, menggambarkan tindakan malaikat Jibril yang memeluk Rasulullah SAW dengan kuat saat penyampaian wahyu pertama. Dalam sebagian riwayat, lafaz ini disebut gotani, yang bisa berarti mendekap, mencengkram, atau bahkan mencekik. Kata al-ghotu secara bahasa bermakna menahan atau menekan, sebagaimana dalam ungkapan Arab gottohu filma, maknanya ia mencelupkan sesuatu ke dalam air. Dalam riwayat Abu Daud At-Toyalisi disebutkan bahwa Jibril memegang leherku, menunjukkan intensitas fisik peristiwa tersebut. Frasa hatta balago minni al-jahda, hingga membuatku kepayahan. Kata al-jahda diriwayatkan dengan harakat fathah dan i'rab nasab. Maksudnya dekapan itu begitu kuat hingga aku kepayahan. Ada pula yang meriwayatkan dengan lafaz al-jahdu dengan domah dan i'rab rofa. Maksudnya di sini adalah tatkala kepayahan itu telah memuncak. Frasa arsalani, melepaskan dekapannya dariku,
pada riwayat ini kalimat hingga membuatku kepayahan tidak lagi diulang pada perkataan beliau yang ketiga. Namun pengulangan itu terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir. Alhamdulillah, sampai di sini dulu kajian kita pada bagian pertama tentang momen wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Masya Allah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan insya Allah masih ada lanjutan yang tak kalah penting. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana reaksi Rasulullah, dukungan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, serta nasihat sang paman Warokoh bin Naufal. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan notifikasi agar langsung tahu saat part berikutnya tayang. Tulis juga di kolom komentar apa poin paling berkesan dari bagian pertama ini menurutmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.